ini adalah konten terbaru ya dari YouTube gua, namanya itu Poster Podcast dengan Terling. Nah, jadi setiap kalau bisa sih ya, gua targetnya tuh setiap minggu bakal dengan beda-beda orang atau mungkin bisa ntar ramean juga. Kita ngobrol hal-hal random, tapi untuk pembukaan di episode pertama ini kita bakal ngomongin teori-teori. Boleh tuh, boleh. Gak sih, ya gak sih, teori aja. Nih, gue punya dua topik nih. Apa tuh? Di kertas. Kelihatan, Cuk. Nih. Dan di baliknya juga ada. Jadi gue udah buat sampai 10 lembar halaman ya buat topik. Nih gue ngumpulin. Ya, jadi poster ya, podcast dengan Terling ya. Dimana setiap minggunya saya usahakan pasti bakal ada obrolan kita random talk atau mungkin dengan topik-topik tertentu. Tapi untuk episode pembukaan sekarang kita bakal ngomongin beberapa teori-teori yang jelas nggak biasa ya, yang bisa bikin bulu kuduk merinding dan juga bulu juga merinding, oke? Nah, nih kita mulai dulu nih dari teori pertama yang dituliskan oleh diri gue nih. Gue udah buat banyak nih. Pertama itu ada teori dari Ada-ada aja. Kok ada-ada aja? Enggak dong. Oh, kan. Bukan dong. Masa teorinya namanya ada-ada aja. Jadi teorinya itu adalah 9/11. 9/11. Jadi teorinya itu adalah teori 9/11. Ada teori yang bilang katanya kalau 9/11 itu tuh sebenarnya kejadian bukan dari pihak luar. Bukan dari pihak luar. Iya kan? 9/11 kan kejadiannya kan kecelakaan ini kan ya, pesawat nabrak Pesawat. Iya kan? Oh, ya. 9/11 teori. Sebentar. Ini gue juga sambil nyari. Gue juga masih bingung sama 9/11 tuh latar belakangnya kayak gimana bisa terjadi gitu. Nah, jadi 9/11 itu teori konspirasi pertama tentang muncul internet berapa jam setelah kejadian. Nah, jadi kan 2001 tuh kejadiannya, ya kan? 11 September ya kalau nggak salah tuh, seingat gue. Atau ini sih. Iya, 11 September. Ya, 11 September. Nah, jadi katanya di sini tuh gue sambil lihat HP gue juga. Jadi setelah beberapa jam, jadi baru nih ada kecelakaan ini nih 9/11. Nah, beberapa jam itu tuh langsung ya lu tau lah orang-orang di Reddit, 4chan tuh langsung pada buat teori. Jadi gercep banget nih. Baru berapa jam ada kecelakaan langsung nih dia nyari-nyari teorinya. Nih. Jadi kalau lu nggak tahu, ini flashback dulu ya ke 9/11. Jadi Pak, waktu itu tuh Amerika tuh lagi sering-seringnya ribut sama teroris di Timur Tengah. Antara Iran atau Irak gitu, gue lupa. Lu tahu ini nggak sih? Ya pasti lu tahu sih harusnya sih. Orang teman kita itu sering cosplay kok. Si siapa tuh? Gue lupa. Pemimpin Obama banget. Barack Obama, bukan Barack Obama. Barack Obama. bukan. Siapa sih? Osama bin Laden. Iya, tadi gue bilang Osama nih. Iya, Osama bin Laden. Nah, itu kan pemimpin Al-Qaeda ISIS ingat gua. Nah, jadi dia tuh ceritanya masukin dua minionnya ke dua pesawat. Nah, jadi tuh pokoknya ada dua tim teroris ingat gua, jadi masing-masing tuh masuk ke dua pesawat itu. Nah, mereka tuh ngancem pilot buat nabrakin pesawat ke gedung WTC, World Trade Center, ke gedung kembar biar meledak, atau pesawat itu yang diledakin karena mereka udah pakai bom tuh di ininya, di badan mereka. Iya.
Nih, munculnya gerakan teori konspirasi online baru seperti QAnon memiliki para pengikut yang meyakini adanya pemerintah tersembunyi atau deep state di Amerika Serikat. Mereka yang dianggap bertanggung jawab atas serangan 11 September. Sebelumnya teori ini berada di antara anonim sendiri, namun kemudian menyebar ke pengguna internet yang lebih luas. Nah, jadi katanya sebelum kejadian ini, itu tuh di daerah gedung itu udah banyak reporter yang masuk dah buat ngerekam, padahal belum ada apa-apa, belum ada laporan. Iya, jadi mereka tuh kayak media juga dikasih tahu, jam segini bakal ada ini, ada ini, ada ini. Jadi mereka tuh langsung ke sana. Iya, makanya meme yang banyak disebabkan online dengan bahan bakar tidak bisa melanjutkan balok baja yang menyerang bahwa hancur oleh tuh. Bahkan ada yang bilang katanya kalau misalkan bahan bakar jet tidak dapat melelehkan balok baja. Jadi emang sebenarnya itu gedung udah diledakin dari dalam sebelum itu pesawat ini. Pas ditubruk bersamaan waktunya diledakin peledak yang ada di gedung itu sendiri. Berarti emang udah direncanain dari dalamnya juga gitu. Iya, maksudnya gitu. Nggak Jadi cuma nabrak doang kan? iya, bukan cuma karena tabrakan, jadi emang udah ada yang rencanain. Dan makanya kenapa wartawan bisa pada datang, karena pastinya udah ada yang infoin kalau misalkan bakal ada kenapa-kenapa. Jadi katanya banyak yang bilang katanya kalau sebenarnya ini tuh cuma agenda doang, agenda dari para elit lah kata orang-orang katanya. Biar ada yang bilang juga katanya kalau agenda 9/11 ini buat mencemari nama buruk server kita katanya, agama kita Islam. Jadi emang sengaja kan semenjak itu kan jadi stereotipnya kan agama Islam tuh yang suka bawa bom kan ya, sambil teriak Allahu Akbar gitu. Jokesnya kayak begitulah. Iya. Jadi emang katanya tuh emang sengaja dirancang sama mereka sendiri supaya stereotipnya kita itu bisa dibilang ya teroris lah ya, terorisme gitu. Nah, padahal kalau kita tarik sejarahnya sendiri, Amerika tuh kan ini apa ya, dimana ketika dia melihat sebuah minyak, oil ya, langsung tuh negara dijajah tuh. Kebebasan, freedom. Ya kan? Kebebasan ya. Iya, kebebasan ya. Dalam kata kebebasan ya. Iya, kebebasan ya. Menarik sih menurut gue. Nah, jadi gitu, Pak. Itu untuk yang PTC. Jadi, dan katanya juga kan setahu gue ada teori atau apa gitu gue lupa yang bilang katanya ISIS ya sama Al-Qaeda tuh si Osama sama yang lain-lain itu katanya juga buatan Amerika katanya supaya mencemarkan nama baik Islam sendiri gitu. Jadi ibaratnya mereka tuh sengaja buat yang kayak gitu biar agama kita tuh jadi makin hancur, tapi di sisi lain Amerika tuh jadi kayak kelihatan kayak superhero gitu loh. Ya. Oke. Iya, jadi makanya kan banyak teori-teori yang kayak gitu. Dan ini tuh gilanya di Reddit katanya waktu itu setelah beberapa jam tuh langsung rame. Lu bayangin gak sih orang-orang yang kayak orang-orang di Reddit gitu, gak ada kerjaan, gak ada apa-apa, kayak ya udah gitu aja nyari ya orang Reddit tuh iya mau kan? gimana lagi Kok bisa gitu ya anjir. Terus Reddit ada teori ini namanya tuh birds aren't real. Burung itu nggak nyata. Apa tuh? Burung nggak nyata ini. Ini which is gue kira awalnya tuh cuma bercandaan di IG Reels. Ternyata benar ada teorinya. Jadi katanya burung merpati atau burung dara katanya tuh nggak benar, katanya bukan burung tapi mata-mata CIA. Anjing, mata-mata CIA cu. Terus tuh beneran teori ya, macam apa lagi anjir. Teori konspirasi tuh kan. Jadi sebenarnya ini teori konspirasi satir yang menyatakan bahwa burung sebenarnya adalah pesawat nirawak atau drone yang dioperasikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memata-matai warga negara Amerika Serikat itu sendiri. Riwat teorinya aja. Iya. Amerika sekarang teori yuk. Iya. Ya pada tahun 2018 jurnalis bernama Rachel Roberts menggambarkan burung itu tidak nyata, ya kan? Awalnya itu cuma lelucon sampai akhirnya tuh banyak orang yang benar-benar jadi apa ya? Jadi memasuki itu teori sendiri. Jadi
kalau lihat burung tuh parnoan dap, kayak wah ini burung, wah ini lagi mata-matain gua nih, wah ini lagi gini nih, oh ini lagi gini nih. Wah, nget ini. Di menulis burung itu tidak nyata di sebuah poster. Oke. Oh, jadi ini awalnya juga gara-gara politik dap. Oh, politik lagi. Iya, jadi waktu itu katanya gara-gara masalah setelah melihat demonstran pro Trump di Pawai Perempuan 2017, ya gara-gara ada agenda politik. Ya nggak beda jauh lah sama Indonesia kan. Dikit-dikit, Ya gitulah. ya dikit-dikit agenda politik, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Masalahnya nih orang habis buat teori kayak gini, dia diundang ke acara-acara TV kan, hebat gitu loh. Lu kayak cuman ibarat. Hebat tuh. Bikin teori nggak bener masuk TV Iya, juga. lu kan kayak ibarat gabutnya. Apa gua ketik aja kali ya, birds aren't real gitu kan di Reddit gitu. Terus orang-orang jadi pada langsung jadi fans lu gitu loh. Burung gak nyata, burung gak nyata, burung gak nyata, burung itu mata-mata. Nggak, kalau yang gue pikirin ya, senolep apa sih bro hidup lu sampai beneran percaya kalau yang kayak gitu tuh. Iya, Cok. Iya kan? Aneh gitu. Oke, burung nggak nyata, menarik sih menurut gue. Lu sakit hati gak sih Dap kalau jadi burung dara atau burung merpati terus dibilang lu Sakit gak lah, nyata? Cok. Anjir, ngawur banget aja. Iya, burung gak nyata, burung gak anjing kata gue. Kayak gitu, nih salah satu teori yang kemungkinan masih cukup dangkal kalau di iceberg katanya. Terus, Paling atas lah. ya, ini ada namanya bintang pengetuk. Bintang pengetukannya. Nah, ini Iki mulai creepy wo. Oh, udah masuk paling dalam apa ini? Iya, tengah-tengah. Aduh. Jadi buat teman-teman sekalian yang lagi nonton ya. Jadi katanya Takutnya. bintang pengetuk ini ya ini mulai mengerikan ini. Ini bintang pengetuk katanya adalah sebuah apa ya? Kejadian, Pak. Jadi pada tahun berapa ya? Gue lupa lagi bintang pengetuk itu kejadiannya tahun berapa? Searching dulu. Ya, searching dulu ya, sabar ya. Bintang pengetuk. Ya, jadi nah ini ketemu. Jadi katanya saat bekerja di luar angkasa, jadi ini kayaknya astronot Chinese ya, Cina karena namanya Li Wei, mengalami kejadian misterius dan mencekam. Dilansir dari BBC. Ya, Dia bukan yang terdiam. itu. Dia terdiam di kapsul yang sempit dan dikelilingi oleh kehampaan luar angkasa. Namun tiba-tiba terdengar suara. Jadi lu tahu kan kalau di luar angkasa itu kan katanya nggak ada udara kan ya? Namanya juga luar angkasa gitu kan, nggak ada gravity, nggak ada apa, nggak ada atmosfer ya kan? Jadi kedap tuh kalau di luar angkasa kan harusnya kalau ada apa-apa nggak bakal kedengeran. Nah dia tuh katanya posisinya tuh kayak lagi di dalam kapal luar angkasa gitu, mungkin kalau kayak di ISS kali ya, kayak satelit gitu ngorbit. Terus dia tuh posisinya di situ tuh lagi kayak apa ya, jaga atau patroli gitu lah pokoknya. Terus katanya di luar kan, jadi ini kapalnya nih kan ngorbit, kan ada pintu tuh buat pintu keluar ya kan. Oh, berarti bunyinya dari luar situ. Dari luar. Nih sabar, gua cari. Pernah denger gue teorinya, cuy, serius deh. Jadi ini orang tuh ya udah kayak lagi patroli dalam stasiun luar angkasa gitu. Nah, ntar teman-teman bakal lihat ya gambarnya, ntar bakal saya taruh di atas ini atau nggak di bawah sini. Jadi katanya tuh kan astronot asal Cina ini terkejut setelah mendengar suara dari luar angkasa. Ya, nah jadi pas dia lagi itu tuh kayak ada orang ngegedor. Ini kan pintu besi kan, kalau diginin kan pasti ini dong bunyi kan kayak dung 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 gitu. Nah itu tuh kayak ada yang dung gitu. Terus katanya kalau gua lihat tadi di Reddit kayak ada yang bilang katanya jadi ini orang tuh jadi kayak ngedenger kayak ada suara orang ngomong let me in, biarin gua masuk. Tapi kan yang namanya seingat gua tuh kalau yang pintu stasiun luar angkasa itu kan atau pintu apa gitu suka ada jendela kecil kan, lu kalau lihat-lihat di film-film kan. Nah di situ tuh kosong, nggak ada apa-apa. Jadi kayak cuman deng let me in, dan itu suaranya kayak terdistorsi katanya.
Dan yang bikin serem tuh itu luar angkasa, nggak ada Iya siapa-siapa. di luar angkasa, Cok. Iya, nggak ada siapa-siapa. Lu tahu temen-temen lu semuanya di dalam, dan cuma lu doang yang ngedenger masalahnya. Cuma dia doang yang ngedenger. Iya, kan kayak rada nggak masuk akal ya kalau misalkan kita ini ya. Secara kan kalau Pagi itu kan yang digetok juga pintu besi kan. iya, ya kayak beneran ada orang yang dung dung, let me in anjir. Bro, kalau gue jadi dia sih ya, gue nggak mau ke pintu itu, cabut gue langsung. Tahu, Cok. Kabur kayaknya. Iya, itu tuh apa ya, kalau di posisi itu rada ngerinya tuh pertama karena kita tuh tahu luar angkasa nggak ada udara, jadi nggak bakal ada kedap suara ya kan, nggak bakal ada seorang teriak ngetok segala macam, nggak bakal kedengeran. Permasalahannya satu, suaranya dari luar, di luar nggak ada siapa-siapa. Itu. Iya kan, kalau misalkan suara dari dalam masih oke, masih bisa kedengeran. Suara dari luar anjing. Gini dah, lu pernah nggak sih tiba-tiba tengah malam ngedenger suara apa gitu, atau yang jatuh atau apa gitu? Rada takut nggak sih lu? Kalau gue jujur, walaupun gue nggak takut hantu, tapi takut bro. Rada kayak itu apaan ya? Pasti. Ya kan? Kayak ada perasaan was-was gitu loh. Gue denger bunyi aneh gue takut, Cok. Iya kan? Nah gitu, jadi teori bintang mengetuk. Jadi katanya ada yang bilang kalau itu tuh entah makhluk astral atau apa. Dan itu tuh jadi banyak orang yang bilang katanya itu nunjukin katanya kalau setan tuh katanya nggak cuma ada di bumi, katanya luar angkasa juga ada katanya. Anjir, ngawur. Lu bayangin setan kayak Thanos anjir, bikin empire. Setan ke Thanos. Iya kan? Setan ke Thanos mengelilingi dunia ini. Iya kan? Itu makanya anjing kata gue, menarik sih, setan punya kapal luar angkasa sendiri anjing. Mending alien daripada setan anjing. Iya, bener sih. Mending alien Iya daripada kan, setan. luar angkasa. Ini Iya. luar angkasa, bro. Masih masuk alien bro daripada setan di luar angkasa bro. Bener. Ya. Selanjutnya ini adalah teorinya kenapa gue bilang mulai ke tengah, karena ini teorinya udah mulai serem. Tapi ini seriusan serem. Itu Karena ini berhubungan sama luar angkasa. Ya, tapi ini kita selanjutnya, kenapa ini mulai serem? Ini nggak jauh-jauh dari sekitar kita. HP. Nah, jadi teorinya itu namanya smartphone listening to conversation. Oh, jadi HP kita diem-diem apa sih itu nge-record ini kita Ya, record pembicaraan atau apapun yang kita omongin. Jadi, nah kalau ini gue hafal nih teorinya, singkat gue. Jadi, apa ya? Katanya smartphone atau benda-benda digital kayak laptop, smartphone, komputer gitu-gitu, katanya tuh bisa ngedengerin percakapan kita, terus mereka masukin ke database mereka. Kemarin gue nonton nih YouTuber, streamer, dia ngomongin kayak gini. Jadi dia tuh pengen beli alat, gue lupa alat apaan. Dia ngomongin gitu terus, tapi belum sempat di search di kayak all shop atau apapun gitu. Lu tau nggak selanjutnya apa yang muncul di HP-nya? Iklan sama rekomendasi alat yang mau dia beli, padahal dia belum ngomong atau apapun, belum nge-search, belum cari di HP-nya. Iya. Dan lu tahu nggak? Gua juga kemarin nyoba kayak gitu. Jadi pas kemarin, kapan ya? Minggu kemarin gua tuh tes gitu loh. Jadi ini HP gua taruh gitu, terus gua kayak ngomong sendiri gitu. Gua kayak pengen BMW atau apa gitu, pokoknya barang-barang yang pengen gua pengen. Bener, ads iklan-iklannya tuh yang muncul di HP gue sama barang-barang rekomendasi tuh yang berhubungan sama yang gue mau, atau bahkan barang yang gue mau. Jadi katanya emang sistemnya tuh, katanya ada yang bilang kayak mereka tuh ngedenger pembicaraan kita apa, suara kita dimasukin jadi apa sih, database itu ntar dimunculin lagi ke kita. Jadi kayak misalkan lu ngomong aja nih ke orang tua lu, atau misalkan dalam jangka waktu yang sering, misalkan lu pengen ngomong ke orang tua lu tuh, lu misalkan pengen beli apa ya, mungkin helikopter pribadi, mungkin helikopter mungkin lo kan namanya mungkin ya kan. Iya. Kan contoh.
Nah, ntar lama-lama kalau misalkan lu kayak gitu terus, ntar nih apa itu kayak bakalan tahu. Kayak, oh si ini pengen beli helikopter pribadi. Ntar nggak tahu dari mana kayak iklan muncul gitu. Udah apa ya? Udah se-advance itu apa sih HP ini gitu loh. Sampai dia bisa tahu apa yang kita pengen, dia cariin sendiri. Nggak nutup kemungkinan sih di masa depan beneran kayak di film-film dap. Jadi kayak ada asisten AI. Sekarang kan AI kan udah makin canggih tuh ya kan. Iya, Ya kan? nggak bisa ngobrol-ngobrol juga Iya, kan sama AI gitu-gitu. udah ada asisten AI segala macem, bisa bantuin pekerjaan kita, bisa tahu apa yang kita mau, ya, ya future gitu kan masa depan, ya kan. Oke, itu tadi kita udah ngebahas apa lagi? Aduh, lupa 911, apa 911, 911, 911, 911, 911, telepon 911, polisi lu aja. polisi, 911, terus bintang pengetuk, sama tadi Sama ini apa tuh smartphone listening to conversation. Nah, selanjutnya kita tuh bakal ngebahas ke ini yang paling sering di ngomongin sama Bang Timothy Ronald ya, sang raja kripto apa ya. tuh? Sang raja kripto. Matrix. Oh, Matrix. Nah, ya. Oke. Jadi ini ternyata beneran ada teorinya. Jadi hidup kita tuh sebenarnya udah ada yang ngatur, tapi elit yang ngatur tuh. Jadi Matrix tuh bukan kayak yang dipikirin orang-orang yang misalkan lu nge-cheat terus gerakan lu jadi cepet duk 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 gitu, enggak bro. Enggak kayak gitu. Maksudnya Matrix tuh jadi ketika hidup lu udah di apa ya, Diatur lah. diatur gitu loh. Jadi hidup lu nggak bisa kontrol diri lu sendiri, udah ada yang ngatur alurnya. Tapi bukan sama Tuhan atau apa, tapi sama elit disebutnya gitu loh. Nah, jadi katanya kita tuh hidup di mana sistemnya itu udah ada yang ngatur sedemikian rupa supaya kita tuh ya udah tetap apa ya ibaratnya nunduk, nggak mau rebel ya. Kawan gitu. Iya. Jadi mereka tuh kayak udah ngebuat sistem sedemikian rupa supaya hampir semua manusia tuh ngikutin alurnya aja gitu, nggak ada yang mau ngelawan, nggak ada yang mau apa. Jadi makanya apa ya? Nah, makanya bisa dibilang kan kalau buku-buku terutama yang di sekolah tuh kadang masih banyak yang miss sejarah sama yang aslinya gitu loh, miskonsepsi ya kan. Sejarah lah ya, paling dekat mah sejarah tuh yang paling dekat, yang karena itu kan yang sebenarnya katanya apa tuh pemerintahan siapa ya pas VOC katanya nggak dibayar padahal sebenarnya dibayar cuma dikorupsi. Itu Iya kan. ya itu. Nah, itu kan sebenarnya salah satu miskonsepsi sejarah ya. Ya. Lu bayangin gak sih? Enggak, lu bayangin deh. Lu misalkan memerintah suatu negara nih. Lu udah bayar tuh ke rakyat-rakyatnya buat bikin sesuatu, dikorupsi sama gubernurnya. Terus di masa depan lu disalahin seolah-olah lu penjahat. Kesel gua mah. Gimana nggak kesel anjing? Iya kan? Makanya menurut gua itulah salah satu apa ya? Matrix ya, kalau menurut gua. Jadi untuk melawan Matrix itu, jadi gua sempat baca, itu adalah melihat berbagai masalah dalam berbagai perspektif. Jadi bukan cuma satu perspektif aja. Misalkan gini nih, yang kayak tadi contohnya, yang korupsi, ya kan? Kan dibilangnya, wah berarti pemerintah Belanda dong yang paling jahat gini-gini. Tapi kita kan nggak tahu sebenarnya yang terjadi di waktu itu kayak gimana ya kan? Akhirnya keungkap kan, ya kan, akhirnya keungkap ternyata dibayar, ada resinya, tapi ternyata dikorupsi kan sama gubernur. Nah, itu salah satu contohnya. Terus masalah yang paling sering kita anak sekolahan aja ya, anak sekolahan berarti kan melihat masalah di sekitarnya. Contohnya ini udah jelas ya, di Indonesia kayaknya sudah banyak sekali ya judi online dan tawuran. Ya judi online, tawuran. Untuk melihat masalah judi online kayak tawuran segala macam kayak gitu, hal-hal yang bisa dibilang menyimpang, itu berarti kita tuh harus ngelihat hal itu tuh dalam berbagai perspektif dan cari titik tengahnya gitu loh. Kayak misalkan kalau orang mikirnya rasional nih ya kan, pakai logika gitu ya mereka tuh. Lu punya duit 100 ribu nih. Lu miskin, lu gembel, lu nggak punya apa-apa ya. Orang tua lu cari kerja susah mati-matian ya kan. Lu dikasih 100 ribu sama mereka. Lu judi, goblok nggak? Goblok menurut gue.
Iyalah. Iya kan? Terus dengan bilang, tapi ini kan ini biar kita bisa cari duit sendiri. Lu mau cari duit lu kerja, Bos. Iya kan? Iya benar. Iya. Lu udah ibaratnya susah nih ya, main judi. Keren. Gila keren. Keren ya. Judi online tuh manis di awal doang, Cuk. Benar, masih di awal dong, benar. Itu tuh literally bikin lo ketagihan ketika lo udah menang sekali, lo Ya. pengen terus-terusan. Udah dibikin sistemnya juga itu. Iya. Makanya itu salah satu yang udah dibikin sistemnya supaya orang-orang manggut-manggut aja, judi online, turun, ya rungkat, goblok, tolol. Orang udah nggak punya apa-apa aja baru Iya. bisa. Makanya kan kalau lu lihat berita-berita gitu sampai ada yang ngejual apa sih rumah, motor segala macem digadein. Bahkan ada yang sampai jual anak juga waktu itu, Cuk. Iya kan? Maksud gua ketika lu apa ya, bisa gua bilang tuh ketika lu nggak punya apa-apa, lu udah miskin ekonomi, janganlah lu miskin moralitas juga sama logika, jangan bro. Seharusnya kalau mereka udah kayak gitu, mereka kan mikir gitu loh, gua ada duit sekian, harus gimana supaya gua punya duit lebih banyak lagi, bukan malah judi, kerja, sumpah. Itu salah satu yang permasalahan di kita yang bisa selesaikan secara logika. Selanjutnya tawuran. Nah, ini pasti kalau misalkan ini video banyak yang lihat nonton, pasti banyak orang kayak, wah, so suci kamu kayak nggak pernah tawuran aja. Ya emang gua nggak pernah tawuran. Apain tawuran anjir, gua sama waktu teman-teman banget. gua nggak pernah tawuran, bos. Sorry ya. Menurut gua nggak guna aja. Lu punya hidup sekali, hidup nyawa sekali. Lu bukan kayak di game, bos, beli immortal bisa hidup berapa kali atau ada respawn, atau lu dipanggil dari langit kayak lu pada main PUBG, lu pada dipanggil dari langit. Enggak, bos. Ada tower recall anjir. Iya, lu nggak ada tower recall. Lu tahu nggak sih masalah tawuran tuh apaan biasanya tuh? Apa? Ini gue kemarin tuh sempet nanya juga. Jadi tawuran tuh simpel sebenarnya. Antara pengen ngeraih popularitas sekolahnya atau sekolahnya ditakutin. Kedua, biar mereka tuh apa sih kelihatan keren. Jadi buat pengakuan diri sendiri, validasi. Ketiga, masalah cewek. Jadi anggaplah dua sekolah nih ngerebutin salah satu cewek di antara dua sekolah itu. Buat ngegainnya, buat ngedapetinnya itu dengan cara bukan apa ya, bukan effort yang kayak gimana ngasih apa enggak, berantem, bos, tawuran. Aneh gitu loh. Iya kan? Kalau mau, kalau nggak mau, malu gua, bro. Iya, Cuk. Iya kan? Lu, wah. Iya. Buat lu pada yang suka tawuran terus masih sering ngekritik pemerintah, kata gue nggak usah sosokan dah. Lu juga aneh, bos. Lu kayak merasa tawuran diri lu keren aja anjing. Ntar giliran mati aja nggak bisa nangis lu, sumpah. Nyesel. Iya, mati konyol. Iya. Ada yang bilang itu mati karena tawuran itu dihormati. Enggak, bro. Lu sampah masyarakat. Ada, bro. Nggak ada, bro. Mati. Nggak ada. Iya, lu sampah masyarakat. Makanya gitu kan. Nah, lanjut nih ya. Dari tadi apa tuh? The Matrix. Kita lanjut ke teori, salah satu teori yang gue dengernya udah lama nih, dari tahun 2017-2018 gitu. Reptilians. Reptilians. Apaan lagi tuh, Jo? Nah, ini masih berhubungan sama yang teori birds aren't real. Oh. Jadi katanya, Berarti ini reptil berarti. ya. Ini sebenarnya rada masuk ke jokes Mark Zuckerberg nih, sabar nih. Jadi katanya, Aduh, gimana ya? nih, please YouTube jangan nge-ban channel YouTube saya ya. Saya cuma ngomongin teori-teori liar doang ya, jangan di-ban please. Jadi katanya banyak yang bilang, katanya pemimpin-pemimpin global dunia, terutama di Amerika Serikat, pemimpin government Amerika Serikat tuh, gubernur segala macam di sana tuh katanya bukan manusia, tapi alien. Rasnya reptilians, which is reptil. Jadi mereka bisa nyamar jadi manusia.
Jadi sampai ada Ada masuk forumnya, akal gitu. ya. Ada forumnya sih gue waktu itu. Jadi forum itu ngasih kayak bukti konkret katanya kalau orang-orang pemerintahan tuh katanya bukan manusia tapi alien yang berusaha nguasain dunia dengan cara mereka nyamar jadi manusia. Bahkan sampai ada yang bilang katanya kalau Mark Zuckerberg tuh katanya reptil. Terus katanya Elon Musk itu sebenarnya apa sih? Alien yang pengen coba balik ke planetnya, makanya dia buat SpaceX katanya Anjir. Rada gitu. nggak masuk akal banget sih, nggak, bukan rada lagi. Iya, makanya ini bisa dibilang kalau menurut gue ini absurd karena apa ya? Oke lah lu bro, lu nggak suka sama pemerintahan lu tapi kalau Tapi sampai yang nggak dibilang bisa disamain sama reptil juga kali, ya anjir. nggak alien sama reptil juga nggak sih bro? Ya makanya bro. Ya kan? Kata gue, kok alien sama reptil anjir? Dari sekian banyak jenis alien, mereka nyamanya sama reptil. Karena katanya reptil kan katanya bisa apa tuh? Kalau kayak bunglon tuh kan bisa berubah-ubah, ya kan? Ah, Nah, jadi katanya adaptasi sama tempat gitu kan. iya, nah katanya jadi si alien-alien ini juga setelah melihat manusia, mereka tuh jadi kayak bisa bertransformasi gitu tubuhnya jadi manusia juga. Lucu sih sebenarnya teorinya nih. Kayak lu bayangin lu cuma pengen jadi pejabat terus orang-orang ada yang bilang, "Wah, jangan ambil itu Disamain sama kadal." reptil. Eh, Jadi Udah sebenarnya selama capek-capek ini mimpin negeri di kata-katain reptil aja. iya Gimana jadi, nggak sakit hati. iya jadi sebenarnya selama ini kita tuh dipimpin sama cicak, ya kan? Gitu. Terus ada juga teori namanya tuh, nah ini perang dunia kedua nih, ini termasuk tapi ini katanya beneran ada, jadi ini eksperimen lebih tepatnya. Jadi namanya tuh Philadelphia eksperimen. Siapa tuh? Oke. Apaan tuh? Nah jadi katanya nih Philadelphia eksperimen ini katanya percobaan untuk apa ya? Teleport. Jadi buat kalian yang suka main game ya teman-teman ya, kan di game itu kadang apalagi game MOBA atau RTS tuh suka ada teleport tuh ya, item yang bisa mindahin kalian ke satu tempat ke tempat lainnya. Nah, Philadelphia eksperimen itu pengen beneran ada teleport di dunia nyata. Oke. Nah, yang menarik adalah percobaan ini tuh dilakuin pakai kayak kapal gitu, kapal kapal perang deh sih, gua atau kapal feri gitu, gue lupa. Nah, jadi Philadelphia itu eh, eksperimen yang dilakuin sama tentara Amerika Serikat ya, bukan tentara Jerman, bukan Nazi ya. Jadi Amerika Serikat nih. Jadi mereka tuh ngelakuin eksperimen Philadelphia. Jadi mindahin, lu bayangin kapal besar sama kru sama orang-orang, kapal gede ke satu tempat lainnya secara cepat, instan. Kebayang dong bentuknya kayak gimana tuh? Kayak barang gede dipindahin gitu kan. Barang kecil aja nggak masuk akal. Barang gede. Berhasil. Keren kan? Berhasil kan? Berhasil. Tapi katanya sempat menghilang itu kayak beberapa waktu hilang. Terus ditemuin lagi 600 km dari pantai dari daerah laut atau pantai tersebut. Oke, ketemu nih kan. Lo tahu nggak kondisinya kayak gimana tuh couple? Jadi gimana? Udah hancur, udah Bukan, pada mati isinya. Utuh. Tuh. Orang-orangnya nyatu sama kapal. Hah? Orang-orangnya nyatu sama kapal. Nyatu sama kapal? Iya. Kru-krunya tuh orang-orang semua penumpang di situ nyatu sama kapal. Jadi daging mereka nyatu sama besi. Nyatu. Iya. Iya, daging mereka nyatu sama besi. Nah, tapi cara mindahinnya itu gimana, Cuk? Pakai apa gitu? Nah, sabar. Nanti teman-teman kayak kalau mau lihat gambarnya ntar gua munculin gambarnya. Ini which is ini disturbing dah. Jadi gini nih. Sabar. Nah, latar belakang pada tahun 1950-an. Jadi banyak nih kan pasca perang tuh ya katanya. Jadi percobaan ini tuh dilakuin 28 Oktober 1943. Oke. Dunia 2 berarti ya? Ya, WW2. Yang
Iya. Jadi Angkatan Laut Amerika tuh berusaha menghilangkan kapal. Jadi ini kapal perang ya. USS Mm-mm. Eldridge namanya. Secara visual, jadi secara penglihatan maupun terdeteksi di radar tuh biar nggak kelihatan. Berbagai mesin aneh dikerahkan, termasuk Tesla Coil. Nah, Tesla Coil itu apa? Ah, lu berarti belum tahu. Nah, Tesla Coil tuh salah satu alat yang diciptain sama Nikola Tesla. Jadi itu alatnya tuh bakal jadi kayak pancaran listrik gede banget, gelombang listrik. Itu pertama kali dia temuin itu tuh supaya orang-orang susah tuh bisa ngerasain listrik tanpa perlu bayar. Oh, Karena alatnya oke. tuh udah punya listrik yang kuat banget. Oke. Iya. Nah, dan penghasil medan elektromagnetik raksasa. Jadi apa ya? Alat buat elektromagnetik sama si coil Tesla ini, alat buat listrik gitu. Medan ini bekerja berdasarkan teori Einstein yang diperkirakan bisa membelokkan cahaya sehingga tidak sempat jatuh ke badan kapal dan memantul kembali ke mata pengamatnya. Saksi mata kemudian melihat kapal diliputi cahaya-cahaya hijau. Jadi pas di teleport tuh jadi kayak cahaya hijau sama asap tebal, terus hilang aja. Nah, cerita ini semakin aneh dengan adanya versi lain menyebutkan bahwa kapal ini teleportasi hingga Norfolk Naval Shipyard in Virginia. Jadi jauh banget. Saat kapal tersebut diteleport kembali, hal mengerikan terjadi. Para awak kapal dalam keadaan kacau balau. Ada yang menyatu dengan badan kapal, menjadi gila, atau beneran hilang dari dunia tuh kayak disepir. Ya, pancaran ini bro, listrik deh. Iya. Dengan statisnya gede kan pasti. Jadi literally ada yang kayak gini, Dap. Ini kan kayak badan kita nih utuh. Nah, Jadi ada yang terus nyampur. mukanya tuh jadi nyatu ke tembok ini apa sih, kapal. Terus jadi ada yang cuma apa sih, kakinya doang. Literally kayak abomination nyatu sama ini Badan ini, badan badan kapal. kepala. Karena kalau lu seingat belajar IPA nih yang kayak kemarin kita tuh sebelum lulus, ini teorinya atom. Oh, Jadi oke, atom atom. kapal, atom si kapal itu nyatu sama para Nyatu awak. sama atom diri kita. Iya, jebret nyatu. Ya udah. Iyalah. Iya loh. Bro, lu atom itu kan udah jelas sekarang teleportasi. Pasti kan ada perubahan bentuk tuh dari situ tuh. Ah, Entah kenapa, ya. pokoknya di masa teleport itu kan pasti kayak ada atom yang berubah lah segala macam, struktur segala macam. Ya mati. Tapi katanya ada yang jadi Dap walaupun kepalanya udah ketempel di kepala, di kepala, kepalanya udah nempel di Anjir. di apa tuh? Tembok kapal, masih hidup, masih napas. Lu bayangin gak sih seberapa tersiksanya beliau, Cuk? Iyalah cu. Organ-organ lu masih jalan nyambung sama ini besi. Bro, gue sih jadi dia sih gue minta bunuh diri ya, bro. Ada seseorang nembak gue aja. Ya bro. Jadi katanya salah satu percobaan paling nggak apa ya, nggak manusiawi katanya. Anjing Dan nggak mau jauhi banget itu. iya, Beast of Death katanya selain Philadelphia Experiment ini banyak proyek-proyek militer lain nih. Jadi pas perang tuh kayaknya orang-orang gila semua ya, bikin percobaan di mana-mana. Iyalah bro, perang anjir. Iya. Harus lebih unggul dari Iya. negara lain pastinya. Iya. Kayak perang dingin kan siapa yang duluan ke bulan gitu ya kan. Pokoknya kalau di perang tuh kayaknya nggak mau ketinggalan banget gitu ya. Iyalah harus bro. Kalau ketinggalan udah pasti kalah ini. Iya. Ini Philadelphia Experiment udah, Birds Aren't Real udah, terus yang tadi mana ya? Smartphone udah, 9/11 udah, Philadelphia udah. Beast of Philadelphia, bro. Apa? Ada ini Nazi. Bapak kumis. Oh, oke. Dari nasi berarti. Ya, Bapak kumis pembenci kaum hidung besar. Nah, Oke. jadi Nazi itu pernah nyiptain UFO. UFO. Oh, literally UFO. Literally UFO, piring terbang. Tanpa gravitasi. Oh, what? Tanpa gravitasi beneran ngambang. Buat kayak apa ya? Ada buktinya gitu. Sabar nih ya.
Iya anjir ada Cuk. Nih, Iya Cuk, tapi alasan itu dibuat pas perang ya. pas perang. Jadi nih, UFO Nazi bahasa Jermannya Rundfluges Diskus Hanebegeralt Field Andromeda Gerat Flugpezit atau Regluzeben ya, mengandung arti terhadap klaim tentang pesawat terbang atau pesawat luar angkasa berteknologi maju milik Nazi Jerman. Menurut dugaan yang dirancang selama Perang Dunia Kedua dan ilmuwan Nazi melanjutkan perancangan itu, setelah itu referensi pesawat terbang tersebut kebanyakan muncul jadi katanya nih ya, UFO yang sekarang kita lihat di film tuh awalnya rancangan dari si Nazi ini katanya. Nazi. Iya. Berarti teori alien naik UFO tuh awalnya emang dari Nazi gitu. Iya. Oh berarti inian ya buat bercanda-candaan doang, buat ngejek-ngejek Nazi. Jadi katanya Jerman tuh pengen buat senjata perang katanya. Oh nih disebutnya Hanebu. Hanebu. Menempuh kecepatan 4.800 km per jam. Gila sih menurut gua bro. 4.800 km per jam. Itu pesawat melintasin benua bro. Iya bro. Dan kecepatan puncaknya katanya 17.000 km per jam bro. Anjing. 17.000 km per jam anjir. Dan jadi ada senapan kembarnya tuh ukuran 60 mm. Jadi untuk peluru 60 mm. Gede banget anjir. Nah, di 1942 jadi tuh yang prototipe itu baru Hanebu 1. Yang tadi 1939 itu diproduksi sama Waffen SS. Apa sih? Waffen SS tuh kalau lu belum tahu tuh apa sih? Prajurit elitnya Jerman. Di 1942 bikin lagi mereka, diperbesar menjadi 26 meter dan dapat menempuh secara maksimal tuh 21.000 km per jam. Diklaimnya tuh bisa 21.000 km per jam, Pak. Gila. Gila itu. Ngelebihin anjir. Nah, after Perang Dunia kalah juga, katanya tuh kan Amerika kan menang tuh kan ngelawan ini kan Jerman. Nah, di 1946 sampai 1947 tuh penampakan UFO baru sering terjadi di Amerika Serikat after si Nazi buat piring terbang. Hah? Jadi emang berarti bener pas lagi perangnya nggak dipakai gitu. Enggak, justru baru mulai muncul pas si Nazi udah kalah. Jadi katanya kayak ada objek terbang gitu di apa sih? Di langit-langit Amerika yang nggak diketahui. Nah, dipercayai katanya UFO-nya si Jerman. Jadi emang bener kata lu, Dap. Awal itu UFO tuh dari si Jerman ini. Gara-gara berarti buat ejek-ejekan doang. Iya. Oh, katanya. Iya, katanya tuh emang si apa sih? Bapak kumis kotak sama Nazinya ini, mereka tuh emang pengen bikin senjata yang pokoknya di saat itu tuh udah kayak paling maju banget, Cok. Di sisi lain, Amerika juga ngebuat yang tadi kita omongin, Philadelphia, yang bisa teleport. Kayak gitu. Tuh, penampakan UFO setelah Perang Dunia Kedua. Kan kegagalan bukan lahir, Dan. Bro, dikeluarinnya telat gak sih pas mereka udah kalah? Telat banget, anjir. Ya, maksud udah kalah kan, baru muncul, bro. Kalau beneran mereka punya, mereka ada alatnya nih, ya kan? Kenapa nggak pas perang, bro, dipakainya? Makanya, bro, bisa unggul banget loh. Iya, itu tuh cepat banget, bro, 21.000 km per jam. Wah, anjing. Wah, tuh kalau kedeteksi radar juga pasti nggak akan akurat, bro. Iya, which is tuh katanya Hanebu 1 sama Hanebu 2 tuh yang dipakai buat kayak senjata Amerika sekarang, kayak B-2 bomber yang nggak bisa kedeteksi di radar katanya. Coba dulu Jerman pakai itu, menang, bro. Menang, bro, pasti menang. Kenapa nggak dipakai?
Gua nggak kepikiran apa sih nih pikirin orang-orang saat itu, udah tahu mereka punya teknologi canggih. Nih, senjata perang, UFO, bisa terbang segala macam, bisa nembak, nggak dipakai. Aneh gitu loh. Satu lagi loh, Buat katanya itu anti. apa capek-capek bikin? Iya kan? Dan katanya itu anti gravitasi, bro. Itu kan artinya ngambang doang gitu loh. Kayak ada gyroskopnya, nggak dipakai sama Ya, sekali itu. Menarik. narik gitu. Dipakainya baru kalah perang dunia kedua. Dan itu katanya cuman kayak terbang doang. Terbang doang nggak nembak gitu. Enggak. Jadi katanya kayak kejadian apa gue lupa di Los Angeles atau apa, jadi itu tuh satu kota tuh matiin satu kota pemadaman listrik karena katanya di langit-langit itu ada itu UFO. Buat apa gitu? Aneh. Lu di pikiran pilotnya apa sih? Terbang doang ah. Gabut Jo dalam hati ini. Gabut. Nyoba Katanya kendarain gabut ah, udah kalah perang ini udah mending refreshing katanya. Kan aneh banget anjir. Tahu Jo. Ya itu Hanebu 1 sama Hanebu 2. Itu sebenarnya kalau misalkan waktu itu mereka pinter, mereka pakai itu teknologi, terus beneran perang itu beneran perang terus menang, itu bisa ini sih. Teknologi mereka bisa paling maju tuh di saat itu. Iya bro. Gak, gue masih nggak bingung kok nggak dipakai. Makanya bro, teknologi sebagus itu nggak dipakai, aneh. Ibaratnya kan yang zaman sekarangnya kan masih butuh tenaga gitu ya, kayak apa sih? Ah, Aftur buat yang pesawat gitu. Mereka tuh anti gravitasi. Kenapa nggak dipakai? ya gitu loh. Mampus, makanya kalah karena bego anjing strateginya, Cok. Tahu Jo. Tolol banget sumpah gue masih bro, gue jadi si kumis kotak sih, gue kesel sendiri ya kalau gue pikir-pikir lagi. Tahu bro. Komretnya bego-bego anjir. Iya. Kalau mereka pakai itu tuh bro, mereka kasih 3 aja buat terbangin ke daerah Soviet atau jajah si Prancis, menang. Menang bro, menang. Unggul telak. Nggak dipakai. Tuh nggak dipakai anjir. Pinter banget. Ih kesel deh. Ya terus sama katanya Nazi itu katanya punya okultisme gitu udah. Jadi ada tim okultisme sendiri. Jadi mereka tuh kayak punya mage. Jadi di Nazi Jerman tuh Okultis berarti. ya punya okultis sendiri, punya mage yang katanya mereka tuh bertugas buat nyari apa ya? Kayak artefak-artefak peninggalan kuno atau peninggalan agama. Buat apa anjir? Buat nguasain dunia. No. Kayak mereka tuh sampai nyari ke berbagai belahan dunia tuh kayak hal-hal yang disebutkan dalam Injil, pokoknya agama-agama supaya mereka tuh bisa megang dunia. Aneh. Karena katanya mereka percaya, katanya kalau seandainya teknologi, sains terus digabungin sama kepercayaan, mereka tuh bisa menguasain dunia. Tapi ya kenyataannya enggak sih. Buktinya mereka kalah. Kalah telak banget anjing. Punya UFO Bikin bukannya teknologi. punya UFO bukannya dipakai malah fokus buat hal-hal mistis anjir. Tahu gitu loh, aneh anjir. Iya kan? Capek-capek sainsnya bikin UFO, eksperimen ini itu kalah hanya nggak dipakai. Dipakainya cuma buat terbang anjir. Serono lo ya. Cuma buat refreshing. UFO terbang Penasaran serono. sama Amerika zaman sekarang gitu. Iya kan, tolol banget anjing. Jadi katanya mereka tuh sampai nge-explore ke daerah Mesir, pegunungan Tibet, Himalaya segala macam, cuma buat nyari artefak doang katanya. Buat apa cuy nyari artefak Katanya mereka tuh terbang ke sana kemari ya, menjelajah cuma buat nyari itu artefak-artefak di agama, di kepercayaan. Dan masalahnya Hitler juga tahu hal itu, Hitler juga setuju. Tuh disetujuin gitu. Capek-capek Gitu buat gue. capek-capek buat UFO.
Itu masih lucu sih, Dap. Ya itu lucu sih. Gitu loh. Iya. Apa nggak difokus di sains saja gitu? Iya, Di sains dan teknologi. teknologi. Iya. Nah, jadi tim okultisme ini, lu tau ini gak sih? Paris Katakombe. Apa? Katakombe Paris. Nggak tahu, gue nggak tahu. Itu jadi di bawah Paris, di bawah Eiffel sekitarnya. Itu ada 6 juta tengkorak. 6 juta tengkorak. Gue ulangin. 6 juta tengkorak atau mayat dikubur pas di bawah Paris. Itu bentuknya kayak gini, Dap. Kayak apa sih? Maze, kayak labirin, tapi ini kayak dungeons gitu. Kayak dungeons, jadi ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oh, oke. Nah, Jadi isinya jadi cuma mayat semua gitu. isinya mayat, semua mayat. BTW ini buat teman-teman yang penasaran, ditaruh gambarnya ya. Pokoknya tuh gambarnya tuh, Dap, ada yang sampai kayak mayatnya tuh tengkorak-tengkoraknya tuh jadi kayak bunga. Disusun. Disusun kayak bunga, really? Iya, Bro. Ntar ini dah. Lu ini aja cari Paris Video. Katakombe ya, sama ada videonya deh kalau nggak salah. Jadi itu tuh kayak apa ya, kayak dungeons, isinya mayat semua, labirin, banyak ruang-ruang sempit, literally kayak piramid, cuman dalam bawah tanah isinya tuh 6 juta tengkorak warga Prancis semua, dari berbagai peristiwa kayak ini yang wabah Black Death tuh, yang apa sih, yang dokternya pakai apa sih, topeng kayak burung gagak. Nah, itu tuh katanya kenapa dibuat katakombe, Dap? Gara-gara waktu itu tuh Paris tuh udah nggak nampung mayat lagi tanahnya. Jadi Udah nggak bisa gitu. iya, katanya sampai sumur Isinya itu tuh mayat. warnanya jadi hitam. Jadi. Gara-gara cairan dari mayat. Terus katanya juga kayak tanah-tanah tuh kayak udah mulai ngeluarin manusia aja gitu. Jadi bau mayat tuh di mana-mana. Nah, sampai akhirnya mereka ini punya tambang. Tambang nih kan. Tambang kan berarti kan bentuknya bener kan, ke bawah gitu kan. Semakin dalam. Mereka pakai itu tambang sebagai apa? Kuburan massal. Iya. Dikubur tuh semua. Jadi permasing tembok di dalam tanah tuh ditempelin tengkorak. Nah, gue sempet research kan, kenapa katanya nggak dibakar aja. Logis dong dibakar ya kan. Dikremasi kan lebih logis gitu. Nah, masalah katanya pada saat itu warga Prancis itu sangat taat beragama. Jadi mereka tuh harus nguburin mayat tuh di tanah supaya diterima jasadnya di bumi. Permasalahannya bener dikuburin. Nggak tengkoraknya ditempelin juga nggak sih di tembok-tembok? Ya sih, bener sih, nggak ditempel-tempel juga. Iya. Kayak stiker nggak sih layaknya kayak gitu aja. Katanya sampai ada kayak dibentuk bunga, beneran bro, ada bentuk bunga. Terus ada yang dibentuk kayak ini, throne, kursi kerajaan. Ini kursi kerajaan bro. Sumpah, demi Allah, gue ngeliat bro, ada kayak kursi kerajaan bentuknya tengkorak semua. Kursi kerajaan aja. Menarik sih, taat agama, cuman tengkoraknya dibikin kayak gitu. Taat agama sih, tapi ya nggak kayak gitu juga kali. Jadi katanya mereka tuh sengaja bikin kayak gitu supaya apa? Jasadnya diterima di bumi. Udah tuh, ya kan? Sampai dimain-mainin gitu. Semenjak itu, katakombe mulai tempat mistis. Nah, jadi mulai, lu bayangin bro, 6 juta tengkorak dikubur di satu tempat. Iya bro, anjing. Nih ya, buat cari nih. Jadi katanya ada misteri yang bilang gara-gara hal tersebut di bawah menara Eiffel itu katanya tuh ada gerbang ke neraka atau salah satu gate ke neraka, gara-gara ya itu katakombe. Anjing, gerbang ke neraka bro. Iya. Tak separah itu cuy, apa dipanggil kayak gitu nih? Masalahnya karena banyak kejadian mistisnya nih, sabar nih. Salah satunya lah, lu sebutin aja. Nih, sabar. Nih. Tuh di abad ke-18 nih ya, gue ceritain nih ya. Katakombe mewadahi
5-6 juta mayat ya ditaruh di tambang, di bekas tambang kapur di Paris ya. Menyusun kerangka ini menjadi artistik dan rapi artistik dan rapi gitu ya. Nih lu kalau mau lihat, Ih anjing, itu tengkorak semua gitu. tengkorak semua bro, mulai Iya, dari anjing. mulai dari bayi, cowok, cewek, lansia semuanya. Anjing, ngeri banget tuh. Nih salah satu kisah nyata yang menyeramkan ya. Jadi namanya Pilbert Aspire di 1793. Lama banget nih. Seorang penjaga kantor rumah sakit tersesat dalam katakombe mencari minuman, lalu mati dalam kegelapan. Tubuhnya ditemukan 11 tahun kemudian, Nah, tepat di atas tangga yang bisa membawanya keluar. Tepat di atas tangga yang bisa membawanya keluar. Dengan kunci rumah sakit menempel di ikat pinggang. Sekarang jenazahnya dibaringkan di sana lengkap dengan nisan memorial. Jadi langsung dikubur di katakombe juga. jadi ketemu langsung dikubur gitu. Ya, ada juga nih jadi salah satu film ya. Gue pernah nonton ini filmnya As Above So Below. Jadi 1990-an. Katapil itu sebutan orang-orang penjelajah ilegal yang menjelajahi katakombe yang belum dijarah sama manusia. Jadi ada daerah katakombe yang belum diboleh dimasukin. Terus Nah, mereka diem-diem masuk gitu. ya disebutnya katapil, kayak adventure gitu loh, penjelajah gitu. Katapil menemukan kamera berisi rekaman seorang yang tersesat di lorong. Napasnya makin berat sampai kamera terjatuh dan berhenti merekam. Si pria tak pernah diketahui nasibnya dan kisah ini memicu film As Above So Below yang tadi gue ceritain. Nih, bisikan di dinding dan suara tak kasat mata. Banyak legenda mengabarkan bahwa setelah tengah malam, jadi after midnight ya, setelah jam 12, dinding katakombe tuh mulai berbicara. Dinding yang tadi penuh tengkorak tuh mulai bicara sendiri. Lewat bisikan misterius. Jadi kayak ada suara langkah kaki, bahkan suara paduan suara yang datang dari dalam. Semuanya menambah aura menyeramkan alam bawah tanah Paris. Gitu. Bahkan katanya ada tulang kelinci di situ. Apa? Tulang apa? Tulang kucing. Tulang kucing. Katanya tuh 1896 ditemukan ratusan tengkorak kucing di area katakombe. Diduga dibuang oleh pemilik restoran gelap yang mengganti daging kucing untuk dijual sebagai kelinci. Hah? Jadi daging kelinci ditukar sama daging kucing. Oke. Daging kucing ditukar sama daging kelinci kali. Enggak, daging kelinci yang ditukar sama kucing. Kelinci? Iya. Jadi kelincinya tuh ditukar sama daging kucing. Jadi yang dimakan tuh bukan daging kelinci, kucing. Oh, hell no. Dunia rahasia para katapils ya. Berlapis-lapis dengan 300 km lorong. Mayoritas katakombe bersifat ilegal dan dilarang. Jadi kebanyakan ruangan di katakombe tuh emang dilarang, nggak boleh dimasukin. Ilegal. Jadi para penjelajah ilegal ini tuh buat peta yang isinya tuh apa ya? Supaya penjelajah lain tuh ya biar bisa masuk gitu loh. Ada bahkan sampai ada kultus bermunculan tentang pertemuan kelompok misterius dari kultus okultisme hingga The Great Arcana yang mengadakan ritual di ruangan tersembunyi. Bukti konkret jarang, tapi cerita-cerita ini menambah aura kelam dan misterius katakombe. Coba gue cari lagi. Ngeri nih. Apa ya? Nah, kan di Perang Dunia Kedua tuh Paris juga kan yang tadi Paris lagi. Jerman kan gue bilang tadi kan punya ini kan, okultisme juga. Tim okultisme gitu kan. Mereka juga katanya sempat pernah masuk ke apa sih? Katakombe. Pas nguasain Paris. Mereka tuh buat base, Bro. Lu bayangin, lu enggak takut apa buat base di tempat penuh tengkorak kayak gitu. Iya cuy, gila anjir. Gua sih ya bro, pas kalau misalkan gue ditugasin, kamu masuk ke katakombe ya, buat base di sana. Males gue tutup teleponnya,
nganggur gue bodo amat. Wah, gue gak mau anjing, gue gak mau. Nah ini Apa, Cuk? anjing, ini bulu kuduk gue merinding. Jadi katanya di sini ya banyak batu katanya yang bisa ngubah bentuk batu itu jadi kayak manusia, muka manusia. Dinding, dinding itu berubah Terus mukanya berubah jadi manusia. jadi muka orang gitu. Iya. Oh, anjing ngeri, Cuk. Ya jadi katanya jadi ada satu ruangan gitu. Heeh. Isinya tuh kayak ya udah kayak batu, lu tau lah batu lah kayak gimana ya kan, batu Ah, di dalam gua kayak gitu. Mukanya tuh bisa struktur batu-batu tuh, ini dinding batu berubah jadi bisa muka berubah manusia. gitu. Iya. Banyak yang bilang katanya ini tuh kayak skizofrenia doang, tapi permasalahannya ini tuh bisa dialamin hampir semua orang yang pernah masuk ke daerah terlarang. Yang pernah masuk ke daerah terlarangnya. Iya, jadi apa ya, kalau dibilang skizofrenik juga masa segitu banyak sih bro? Juga. Gila, sampai bersin gua. Yang bikin disturbing masalahnya katanya, nih batu tuh bisa ngerubah bentuknya kayak kita. Lu Literally ngeliatin, kita gitu. iya lu ngeliatin di batu, bentuk struktur nih batu tuh jadi muka kita. Ih, Ada juga katanya room of reflection. Jadi katanya ruang cermin tersembunyi di daerah katakombe menuju ruangan penuh cermin. Jadi cermin doang tuh isinya. Gua nggak ngerti kenapa kuburan ditaruh cermin. Itu pertanyaan gua. Buat apa gitu? Jadi katanya beberapa katapil yang tadi gue sebutin, penjelajah katakombe yang ilegal, pas masuk mereka ngeliat diri mereka, tapi muka mereka udah mati, mayat. Jadi muka mayat gitu. Muka mereka tapi busuk, lu paham gak sih? Oh, Kayak oke. lu ngaca, badan lu berdiri, tapi ya udah lu udah mati di cerminan itu. Anjir. Laporan yang bocor, ada 2 penjelajah yang masuk dan mulai panik setelah refleksi mereka bergerak duluan. Jadi bahkan ada yang normal, bentuknya normal. Tapi lu diem doang nih. Tapi kok ada yang senyum, ada yang gerak duluan. Ngeri gak sih? Itu ngeri sih, ngeri banget Masalahnya sih. bro, cermin itu kan ibaratnya Cermin, iya. yang sehari-hari kita temuin gitu kan ya. Itu tuh jadi katanya ada yang bergerak duluan. Jadi kayak misalkan lu lagi diem tapi kayak ada yang gerak gini, atau ada yang senyum sendiri, dan senyumnya tuh gak natural. Oke, tinggi banget gitu. Iya kayak gitu loh. Satu orang bunuh diri seminggu kemudian keluar, setelah seminggu kemudian keluar. Itu trauma banget, Cuk. Terus ada juga the singing wall, dinding yang bernyanyi. Dinding yang bernyanyi. Di kalangan katapil senior, ada satu dinding di area bawah yang katanya mengeluarkan suara paduan suara lembut halus indah banget. Lembut halus indah banget, menarik. Lembut halus indah banget, gila tuh. Sampai akhirnya lo denger liriknya, kembalilah ke tanah, di sini kau ditunggu, dagingmu lunak, tulangmu kuat. Oke, itu creepy menurut gua, gak ada indah-indahnya. Itu creepy. Yang bilang indah sakit jiwa menurut gua. Banyak yang ngira kata itu cuman halusinasi karena kekurangan oksigen. Tapi ada yang bilang juga tuh suara sampai ngikutin mereka pas pulang. Jadi pas sudah keluar masih denger gitu. Iya. Bahkan katanya ada yang dilaporin jadi tiba-tiba tuli sama bisu pas keluar dari situ. Oh gila. Jadi apa ya? Menurut gue sih wajar ya bro, walaupun gue apa ya, gak terlalu percaya sama kayak gituan, tapi bro 6 juta tulang bro, 6 juta tulang itu kan berarti kan mulai dari berbagai mayat kan ada di situ ya. Pastinya. Ada lorong juga yang bernama The Gate, gerbang.
Tampilannya biasa aja, lorongnya itu sempit dengan batu tua, tapi ada tanda coretan merah di dinding yang bertuliskan masuk bukanlah masalah, keluar kamulah yang bakal dipilih katanya. Kisahnya sekelompok 5 penjelajah katapil masuk ke sana di tahun 2009 ya. Satu keluar dalam kondisi ngomong sendiri, cuma satu yang keluar dari 5. Sisanya nggak bisa gitu. Iya, sisanya kayaknya nggak tahu Oh, kenapa. berarti satunya jebak berarti. Enggak, jadi cuma dia doang yang keluar. 4 lainnya enggak. Dia ngomong sendiri, bahasa kuyup dan nggak bisa lihat cahaya terang. 4 lainnya bigon, nggak pernah ditemukan. Yang keluar itu terakhir kali bicara cuma bilang, mereka itu milih aku karena aku yang paling takut katanya. Jadi apa ya? Nggak tahu ya teman-temannya itu kenapa, tapi sisanya tuh cuma dia kan yang keluar. Terus dia sendiri kayaknya trauma sih. Sampai dia cuma ngucapin kalimat, mereka tuh pilih gua karena gua tuh yang paling takut. Mereka tuh pilih gua karena gua yang paling takut. Anjir, Oke, menarik. Menurut gua sih ya, itu gila sih. footstep yang gak pernah diam. Ngomongin footstep nih ya, sumpah gue kalau ngomongin footstep jadi keinget ini cok, yang pas kita nginep di apa sih, Oh iya, sekolah. itu yang pas kelas 7 ya? Iya, pas kelas 7. Ini buat teman-teman Iya yang nih. belum tahu ya, jadi kelas 7 kita tuh ada persami, perkemahan Sabtu Minggu, ya kan? Benar tuh. Nah, jadi gua sama teman Pas gua si Dapa malamnya ini, ya kan? Waktu itu tidur sekitar di barak. sebelum Barak itu tidur kelas ya, kita sebelum BTW. tidur. Iya, tidur di barak, dan barak itu sendiri ada kelas kita. Bukan kelas kita, kelas teman kita di kelas 7, ya kan? Jadi waktu itu kita tuh anak 71, kita tidur di 73. Ramean kan padahal posisinya waktu itu. Ah, Nah, jadi waktu itu ada 2 kejadian, ya. 2 kejadian. oh iya, itu kejadian. Ya, pertama tuh langkah kaki, padahal nggak ada siapa-siapa, ya kan? Jadi teman-teman, kelas kita tuh di lorong. Lorong tuh lu pada tahu sendiri lah kalau ada suara langkah kaki, pasti kayak bergema banget, Ya, kedengeran. kedengeran lah. Iya. Itu tuh kita berdua tuh mau tidur tuh ini dengar ya suara langkah kaki, teng, dis, dis. Ya suara kaki di lorong kayak gimana lah ya. Terus sama yang waktu itu tuh, ya kan? Ah Jadi iya, yang bayangan kan. ya di jendela. Jadi Itu posisinya sekitar jam ya subuh-subuh lah. subuh-subuh ya. Pokoknya jam setengah dua Sekitar ya. jam Setengah dua bro. setengah 2. Setengah dua. Kan kita harus waktu itu sebenarnya harus bangun jam 2 setengah 3 atau jam setengah 3 buat ini. Oh iya iya juga. Iya kan. Jadi teman-teman kita tuh yang lain masih tidur ya. Baru kita doang nih yang bangun. Ya. Nah, di situ kan hujan posisinya kan, hujan. Terus ingat banget waktu itu kan ada banyak kakak-kakak pramuka kan ya dari kakak kelas. Iya. Terus gue lihat tuh jadi kelasnya tuh di pojoknya tuh ada jendela teman-teman. Nah, jendela gue ngeliat di situ ada yang berdiri, tinggi banget. Terus gue bilang ke si Dapa teman gue, Dap, Kamasna gak sih itu, ya kan di jendela gitu kan? Ya Kamasnya salah satu Ya, pembinanya lah. ya Kamasna tuh salah satu pembinanya, dan kenapa gue bisa bilang Kamasna karena badannya tinggi. Mirip-mirip Diinget-inget rambutnya lagi. juga inget. Gue masih inget rambutnya itu mirip banget kayak Kamasna. Iya, diinget-inget lagi. Itu jendela tinggi banget, bro. Iya. Iya kan? Minimal lu harus naik 1 meja buat bisa ngelihat sepenuhnya. Kalau mau nembus apa sih? Kayak muka lu kelihatan. Di situ masalahnya, posisinya hujan. Ya kan? Hujan Ya gerimis. hujan. Ya kan? Nah, terus gua sama teman gua ini mulai mikir, kok kayaknya nggak bener deh. Masa Kak Masda diem doang sih di situ, ngeliatin doang kan kayak creepy ya nggak sih? Dia tuh masa Ya. diem doang kan, diem doang. Diem doang, nggak Iya. ngapa-ngapain gitu. Di situ gue posisinya temen gue juga rada takut gitu loh. Setelah itu gue tuh tahu waktu itu, jadi anak-anak yang itu tuh yang udah senior lah ya, pembina-pembina itu yang batch pramukanya tuh udah tinggi, pada di lapangan semuanya, di lapangan. Iya, kedengeran kan waktu itu. Suaranya pokoknya di lapangan semua. Dan pada saat itu pas kita tanya ke teman-teman kita yang lain juga yang tidurnya tuh dekat kelas yang dekat lapangan, emang pada di lapangan semua ya kan. Nah di situ gue baru nyadar bukan orang.
bahaya nih. Kenapa kok bukan orang dan gini-gini? Nah, lu pikirnya sendiri orang mana, orang gila mana? Jam setengah 2 atau jam 2-an lah pokoknya. Ngintip orang-orang lagi tidur, hujan-hujanan, nggak ada. Nah, sama yang nggak bener lagi, itu kenapa bisa nyampe situ tingginya? Iya, jadi teman-teman kalau misalkan lihat di jendela di belakang saya ini tuh ada kasur di situ, jadi saya masih bisa ngeliat ke situ. Masa itu tinggi banget teman-teman, jendelanya tuh kayak apa ya? Dan nggak, jendela di kelas itu kan nggak tinggi bro, ya kan? Pendek jendelanya ya kan, kayak gini doang. Iya. Itu Nah, masalah tapi beneran. itu kan di bagian luar nih, ini kan Iya, gini, di bagian luarnya tuh kan kayak ke bawahan dikit gitu. iya. Dan itu kalau misalkan kamu mau ngeliat itu, kayaknya kamu tuh butuh meja supaya mau ngeliat ya kan, ngintip. Nah masalahnya itu kan tinggi banget, dan kok bisa kelihatan wajahnya sama bahkan rambutnya juga ya kan di situ. Makanya gue bilang kan Kak Masna nggak sih, cuman dipikir-pikir lagi nggak mungkin nggak sih kalau misalkan ada orang tengah malam gitu ya ngintip ngintip nih orang lagi tidur gini diem doang. Iya Nah gitu loh. ya kan, masalahnya gue inget Dap, kita tuh waktu itu baru bangun berdua ya kan, Iya. teman-teman kita tuh masih tidur semuanya. Tapi seinget gua si dan temen gua lah itu baru tidur. Nah iya, Ardan juga baru tidur. Jadi posisinya tuh kita tuh kalau gue tuh kebangun. Kalau gue posisinya baru kebangun, gue langsung lihat sekitar masih pada tidur. Nah, tapi gua nggak tidur di situ, gua nggak Iya, tidur, di sini dia belum nggak tidur gara-gara dia minum kopi. Gue masih ingat. Dia minum kopi nggak tidur. Sementara teman gue di samping ini udah tidur, ada yang meluk lagi gitu kan. Iya, Iya. ada yang meluk orang gitu. Iya. Itu pokoknya emang rada creepy sih ya teman-teman. Dan kelas kita tuh sebenarnya nggak dipakai buat apa tuh? Nggak dipakai buat camping kan waktu itu, nggak dipakai buat ruangan tidur. Ada creepy sih kalau kata Iya, gua kelas kita. katanya ya karena itulah ada, ya itulah pokoknya ya kan. Jadi itu menurut gua tuh salah satu pengalaman yang rada ngeri ya, karena apa ya, itu masalahnya tuh kalau dibayangin ya Dap, itu tuh tinggi banget, ngeri sumpah. Iya, lagian juga itu nggak kelihatan apa-apanya gitu, cuma hitam doang. Iya, hitam sama rambut doang kelihatan bro, ya kan. Nah gitu teman-teman, jadi ya ini sedikit rada ya sedikit melenceng dari kata Kobe, cuman ya itu. Jadi apa ya, bisa dibilang kalau misalkan seandainya nih lu ditelepon sama perwira lu gitu loh, pas lu jadi prajurit Jerman gitu, kamu kamu bikin base ya di Katakombe, pokoknya saya nggak mau tahu, harus beres. Lu cabut Nggak nggak mau dari gua tentara? bro, Gua sih pensiun. cabut gua, pensiun langsung bro. Jadi gitu Mau masalahnya. anjing. Nah ini lanjut ya, footsteps yang nggak pernah diam. Jadi katanya banyak langkah kaki di belakang kita nih. Jadi setiap kita jalan kayak ada langkah kaki di belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Tapi saat lu berhenti balik badan tuh kosong. Jadi, nah kita jalan ada lagi tuh langkah kaki, jalan ada lagi. Nah kedengeran dua jenis suara. Jadi ada orang nih, nggak tahu nih, kayaknya niat banget ya, dia ngerekam suara. Jadi katanya ada kayak sepatu biasa, ada kayak suara tulang yang lagi diseret di lantai basah. Tulang diseret di lantai basah. Anggaplah lantai becek, terus ada kayak tulang. Tulang lu tahu kan kayak tulang tuh kayak gimana? Kayak tung gitu. Nah itu kalau diseret. Jadi katanya ada dua jenis suara katanya. Which is menurut gue yang lebih ngeri itu adalah suara tulang bro. Mengingat di situ kan tempatnya bro, suara tulang gitu. Iya. Mengingat itu tempatnya tulang semua gitu loh. Kuburan gitu. Iya, kuburan bro. Wah anjir. Wah gila, itu ngeri banget sih. The Lockhin Ones. Beberapa penjelajah mengaku dengar suara tawa anak kecil. Oke, anak kecil sih serem bro. Wah, anak kecil serem ini, udah mulai serem banget ini. Suaranya makin lama makin dekat. Pas dikejar suaranya tuh makin menjauh. Tapi setelah beberapa menit lo sadar. Jadi ketika lu ngomong, mereka tuh ketawa. Ketika lu diem, mereka diem. Gua kalau dikasih 1 miliar nyuruh ke Katakombe, nggak mau gua. Nggak mau bro.
Oh, dan katanya banyak juga graffiti. Tapi graffiti Oke, gua tahu nih. dari darah. Dan ketika mau Kayak dibersihin, tulisan-tulisan gitulah. iya, dan ketika mau dibersihin itu nggak bisa katanya. Oke. Iya. Tapi bro, yang gue masih nggak pikirin tuh, iya bener, dikuburin di tanah bener. Tapi kan nggak dibikin bunga juga gitu loh. Dibikin jadi bunga dong. Tahu gitu loh. Tuh kan katakombe pernah jadi pusat Gestapo katanya. Jadi nggak tahu yang mereka tuh kepikirannya apa sih, kuburan dijadiin tempat Gestapo. Anjir. Itu paling creepy sih kata gue sih. Katanya emang ini bajingan sih. Katanya Jerman tuh sampai pernah ngebuat eksperimen juga di dalam bawah tanah itu di katakombe. Karena ada tulisan Versans Personens yang artinya kelinci percobaan. Gua nggak tahu tuh orang-orang mikirin apa ya, udah punya UFO ke tempat katakombe. Gila itu kata gue. Nggak habis pikir tuh sama orang-orang zaman dulu ini. Apa yang bikin tambah serem katanya melaporkan suara ketukan dari balik tembok. What? Oh, Tuh jadi kan balik. di balik tembok tuh kan kayak tembok tuh kan sebenarnya nggak ada apa-apa tuh. Tapi ada kayak ada suara ketukan dari dalam. Oh, Terus ada juga kayak suara orang Jerman kayak Metz Schreien yang artinya jangan berteriak. Epilog gila. Ya menurut gua sih wajar ya bro. Itu tempat 6 juta tengkorak, ya kan? Bentuk ini mayat semua nih, jiwa semua tuh dikumpulin. Ada orang Nazi buat percobaan segala macam di situ. Tambah negatif lagi nggak sih? iyalah anjing. Nggak sabar ya. Dan tadi tuh gue sempat lihat juga ada namanya 7 steps, 7 langkah. Aduh. Jadi katanya ada 7 langkah kayak tangga kecil gitu. Per setiap per setiap satu langkahnya itu lu tuh realitas hancur. Realitas hancur. Iya. Jadi katanya di sabar nih gue sambil cari juga. Jadi katanya setiap lu melangkah ke satu tangga, realitas lu tuh hancur. Bukan realitas lu doang, dunia juga. Jadi nih ya, ini tuh ibaratnya tempat ini tuh kayaknya kalau di game-game tuh kayaknya memang kayak portal atau gerbang neraka yang bisa apa ya, ngubah realitas segala macem. Jadi 7 step ini Oke. katanya pernah ada satu orang keluar berhasil nih. Kondisinya kameranya hancur. Pokoknya pas keluar udah tiba-tiba rusak aja. Jamnya juga udah nggak berfungsi. Datang ke mamanya ke rumahnya. Mamanya kaget karena harusnya nih orang 3 tahun lalu udah meninggal. Lah? Oh berarti. Kuburannya Oh ada, ngerti. surat akta Ada. kematiannya ada semuanya. Makanya ibunya kaget. Hah? Kok? Jadi nih orang keluar nih, dunia kayak normal aja. Pas dia datang ke rumah ibunya kaget karena anaknya harusnya meninggal 3 tahun lalu. Padahal dia tuh di situ di katakombe nggak sampai 3 tahun. Jadi dia udah meninggal 3 tahun lalu, ditunjukin beneran ada kuburannya, akta kematiannya juga ada. Bukan ibunya yang halusinasi, emang ada. Jadi realitas dia, Dua-duanya iya, normal gitu. Dua-duanya normal. iya. Tapi realitas mereka jadi kayak hancur gitu. Oh, oke. Kayak kalau kita sangkut pautin tuh sama teori multiverse. Iya. Jadi si orang ini di universe yang lain udah mati, tapi dia malah masuk ke universe yang udah mati itu. Keluar ya kaget, loh kok hidup? Nyiptain ini yang baru berarti. Iya, nyiptain realitas yang baru.
Oh, sama ada juga ini katanya The Sculptor of Bones. Katanya ada orang Apa? gila, ada orang gila yang tinggal di Katakombe tahun 1800-an. Dia tuh bukan orang gila doang, tapi seniman. Seniman gila gitu. Medianya tulang manusia. Dia ngambil tulang sama rusuk, jadi tengkorak sama rusuk. Dia bentuk patung, bro. Anjing. Yang bikin ngeri katanya patung-patung itu mirip banget sama orang-orang yang hilang di daerah Paris waktu itu. What? Jadi gua nggak paham tuh orang bikin patung wajah manusia pakai Mm-mm. pakai tulang. Gimana caranya, bro? Pakai batu aja susah, tulang. Iya anjing. Pelang gitu loh. Oh, ini tadi The Whispering Corridor. Oh ya, ini The Man with No Face. Jadi ini legenda lokal di Katakombe ya. Jadi katanya ada satu sosok yang disebut El Homne Sans Visage, alias pria tanpa wajah. Ini which is ngeri sih. Ciri-cirinya tuh dia cuma diam di lorong sempit, pakai jas formal kuno, ya. Jas formal kuno. Jadi pakaiannya tuh formal lah. Wajahnya rata, nggak punya mata atau mungkin? Ya Slenderman berarti ya. Iya. Ini bikin gua rada ngeri. Karena kalau lu, bener lu, Enderman, bro. Kalau lu lihat dia, lo harus berbalik arah secepat mungkin. Nggak boleh natap dia kalau lama. Literally di Minecraft Enderman. Oh anjing. Iya. Enderman bro. Katanya karena kalau lo ngelawan tatapan kosongnya terlalu lama, lo bakal lupa jalan pulang, siapa lo, dan akhirnya lo jadi dia yang berikutnya. Anjir. Jadi lo natapnya terlalu lama, lucu deh, nggak punya mata, nggak punya mulut, bus, jadi dia aja lo. Oh, ini katanya ada juga dinding yang bernafas katanya. Jadi di sana tuh banyak banget yang bilang dinding tuh kayak punya detak jantung sama nafas. Ini creepy banget cok. Ini sih kayaknya cerita dari cerita ya. Cerita dari cerita ke orang-orang Katapil, para penjelajah. Jadi katanya dindingnya tuh hangat, detak jantungnya tuh kerasa. Oh jadi pas lu megang dindingnya tuh kayak ada detak jantung gitu. Iya, kayak lu megang dada orang. Ada kisah cewek turis yang rekam dirinya tersesat, tapi video akhirnya cuma suara napas dan bisikan yang bilang stay here. Sabar, baca. Yang serem masalahnya ini daerah di dunia nyata beneran ada tempatnya, beneran banyak tempat yang dilarang dimasukin di daerah itu. Jadi Gila sih. Jadi sebenarnya tidak, Katakombe itu nggak creepy asalkan lu tuh. Jadi ada daerah di Katakombe itu yang boleh dimasukin, ada yang enggak. Nah yang dimasukin ini emang biasa dimasukin sama turis. Oke. Jadi kayak dianggap udah aman banget lah gitu. Udah aman banget. Nah, Berarti yang nggak boleh dimasukin tuh yang biasa terjadi tempat mistisnya lah. iya, tahun 1990-an turis cowok asal Eropa Timur masuk Katakombe dengan handycam. Set. Tujuannya dokumentasi. Katanya dia pengen eksplorasi seni kematian. Tapi apa nih? Tapi rekaman yang dia bawa tuh cuma kegelapan, orang panik, sama ada kayak sesuatu lah pokoknya yang ngintai di sana. Detik pertama tuh suara napasnya normal, senter masih nyala, dia rekam tembok penuh tengkorak sambil ngomong dalam bahasa Slavia. Menit ke-10 dia mulai masuk ke jalur yang gak ada di peta. Nah, goblok malah masuk ke tempat yang gak boleh. Ibaratnya tempat yang apa ya? Yang dilarang gitu loh. Iya. Menit ke-15 suara napas makin cepet, kamera goyang, dia mulai teriak halo berulang kali. Nih menit ke-20 dia muter-muter, gak jelas. Ada suara air netes di sekitar dia dan makin kerasa padahal gak ada sumber air. Jadi kan Katakombe itu kan beneran kayak udah gitu loh, ya kan, tempat mayat. Jadi nggak pernah ada tempat buat air segala macam itu harusnya nggak ada. Menit ke-24 dia mulai lari, terdengar suara something behind me dalam bahasa Inggris.
Terus dia jatuhin kameranya. Lensanya miring, tapi dia lihat sekelebat bayangan putih lewati lorong dan terakhir dengan suara berbisik, "Stay here." Setelah itu sunyi total, cuma suara air netes lalu video berakhir. Tim penyelamat nemuin kameranya, berminggu-minggu kemudian dianya nggak ada. Jadi dianya hilang aja gitu. Iya. Anehnya, rekaman baterai kameranya bertahan 2 jam lebih. Padahal tipe itu cuma bisa nyala cuma 45 menit. Ya. Jadi videonya ini 2 jam. Tapi Jadi baterainya cuma kuat 45 menit. iya. Itu pun juga 100% kan? Iya. Orang-orang banyak yang bikin teori dia ditarik ke bagian terdalam katakombe atau dia jadi bagian mereka itu, jadi bagian katakombe sendiri. Nah, jadi ini tuh jadi yang tadi gue bilang, jadi inspirasi cerita buat As Above So Below, karena emang As Above So Below tuh nyeritain tentang si katakombe. Dan katanya emang ada core tersendiri, inti tersendiri di katakombe yang isinya tuh bukan isi, yang emang get ke neraka katanya. Karena saking banyaknya energi negatif di situ. Sama ada satu seingat gue pernah nonton di mana ya? Jadi ada orang pernah masuk ke katakombe. Yang jelas pastinya di luar map yang ini ya, yang resmi ya, yang tertulis ya. Jadi dia tuh masuk ke tempat yang nggak boleh lah. Dia ngelihat di pojokannya itu ada diri dia sama kamera di depan. Tapi dia tuh udah mati. Oh, jadi ini. Ada 2 dirinya. Yang hidup sama yang mati. Iya. Yang mati tuh udah cuma kayak ya udah gini, tapi masih ini kayak mayat tapi masih fresh. Oh, kayak baru mati gitu. Iya. Terus dia tuh kan kayak akhirnya kan, ya lu bro, lu ngeliat diri lu sendiri jadi mayat, bingung sama takut gak sih? Iyalah bro. Jadi dia tuh muter-muter, akhirnya keluar. Dia lihat kameranya, ini yang aneh. Apa? Kameranya itu malah nunjukin perspektif dari si mayat, dari kamera yang ada di mayat itu. Bukan dari perspektif dia. Anehnya ada orang yang dia sendiri, tapi malah tiduran di depan mayatnya. Bingung gak lu? Dia keluar. Terus dia ngecek video camnya. Iya, video camnya. POV-nya malah dari si mayat itu, mayat dia. Direkam, tapi malah ada dia sendiri, malah tiduran di depan mayat itu. Jadi terkapar aja gitu. Hah? Terkapar aja gitu, tiduran. Iya, tidur, literal tidur. Kalau gua jadi dia sih bro, gua buang tuh kamera, gua buang. Masalahnya yang aneh, ini banyak banget keanehan. Pertama, kok bisa ada dirinya di situ, udah jadi mayat. Hanya. Kedua, kenapa bisa keluar, tapi kameranya malah dari POV apa sih? POV si mayatnya itu. Iya. Nah, ketiga, kenapa ada dirinya yang lain tidur depan tuh mayat? Nih, itu aneh. Lu jadi dia, gua tanya, lu di posisi dia ngapain? Gua buang tuh kamera. Ya, buang bro. Jadi katanya banyak yang bilang katakombe ini bukan cuma bisa ngerusak diri kita, tapi barang yang kita bawa atau bahkan realitas. Kayak gue nggak tahu ya, kayaknya emang karena ya lu bayangin deh 6 juta tengkorak dikumpulin di situ tuh. Nah, dikumpulin di situ, orang-orang ada yang buat kultus lah segala macem. Jerman juga sok-sokan bikin tempat eksperimen. Biji. Duh. Nih, Dap, makin lama makin creepy banget, Cok. Gak kuat gue anjing. Kalau lu mau lihat ininya, katakombe yang gue bilang kayak apa tuh, bunga, coba gue cari dulu. Teman-teman, segitu dulu untuk episode poster hari ini ya. Oke. Ya, ditunggu untuk episode-episode selanjutnya. Mungkin selanjutnya kita bisa bahas ngelanjut karena gue masih banyak topik ya. Jadi poster nih bakal ngomongin banyak Dap ya, mulai dari teori, kehidupan segala macam ya.
ditunggu aja ya teman-teman ya. Ini episode perdana ya, episode pertama. Ya. Buat teman-teman di rumah, jangan pernah ya, pelajaran yang kita dapat apa hari ini? Pertama, Jangan masuk ke kata kombe. ya jangan masuk ke kata kombe ya. Itu pertama. Kedua, lu kalau udah punya teknologi, pakai. Iya itu kalau ada teknologi pakai. Ya. Ketiga, teman-teman jangan keseringan Jangan buka Reddit. mainin nama listrik paling tinggi. Iya, betul. Ketiga, keempat, jangan sering-sering buka Reddit teman-teman ya. Get a life. Cari kehidupan guys, jangan jadi seorang yang jobless, oke? Ya, dia tak jawab bro. Iya, get a job bro. Oke, jadi segitu aja ya teman-teman untuk episode hari ini. Ya, buat Terling, oke. Semoga kita dapat bertemu di next episode. Peace.